Kenapa Allah merubah dari arak menjadi cuka? Karena Allah memperhatikan isi hati dari anak muda itu. Dia takut kemudian ingin bertobat kepada Allah Subhanahu, karena keinginan azamnya yang luar biasa. Dari ini pokoknya asal saya tidak dipermalukan di hadapan umat, asal umat tidak tahu yang saya bawa ini adalah arak, maka saya berjanji akan bertobat. Karena keinginannya yang bertobat itu yang dihargai oleh Allah, akhirnya arak itu dirubah oleh Allah menjadi cuka. Jangan kalian bercita-cita ada pernah mau berkumpul dengan siapapun, hatta orang yang berbeda iman dengan kita. Jangan. Orang yang berbeda iman dengan kita juga makhluk Allah. Jangan kalian hina mereka. Tidak boleh. Boleh hari ini dia belum satu iman dengan kita, tidak tahu besok, lusa dan seterusnya. Tiba-tiba Allah ngasih hidayah, kemudian dia beriman satu agama dengan kita, kemudian dia jadi lebih taat dari kita. Makanya harus kita terus pertahankan hidayah malam ini. Telah dihikayatkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah berjalan dari satu waktu, dari beberapa waktu di jalan-jalan kota, di sebuah kota. Maka ditemui dia oleh seorang pemuda, dan dia membawa sebuah termos di bawah pakaiannya. Maka telah berkatalah Umar, wahai anak muda, apa yang kau bawa di bawah, yang kau sembunyikan di bawah pakaianmu? Dan ini adalah khamar atau anggur, khamar yang terbuat dari anggur. Maka kemudian takutlah anak muda itu untuk menjawab bahwa sesungguhnya yang dia pegang itu sebuah anggur, sebuah arak. Malu dia. Padahal yang dibawa adalah arak yang terbuat dari anggur. Tapi karena dia bertemu dengan orang aneh, seorang khalifah, takut dia. Ditebani jujur. Saking besarnya pengaruh aura kepemimpinan dari Sayyidina Umar. Nah, kemudian anak muda ini berkata dalam hatinya, karena dia takut bertemu Sayyidina Umar untuk mengatakan bahwa yang dia sembunyikan di bawah pakaian itu adalah sebuah arak yang terbuat dari anggur. Dia kemudian tidak berani bercerita. Hanya dalam hatinya dia kemudian, ya ilahi, wahai Tuhanku, jangan kemudian tampakkan apa yang kau bawa kepada Sayyidina Umar. Dan jangan mempermalukan aku di hadapan Umar, wasturni, dan tutuplah aku indahmu di sisi Sayyidina Umar. Kalau itu terjadi, kata anak muda itu, kalau kau bisa melindungi aku, maluku, apa yang bawa ini dari hadapan Umar, mana aku nanti? Kalau asrul khamra abadan, maka aku tidak akan pernah seumur hidupku kemudian untuk minum yang namanya khamr ini lagi. Aku tobat ya Allah. Tapi tolong, saya minta tolong, jaga marwah saya, jaga agar saya jangan baru, jangan sampai saya ketahuan di hadapan Umar kalau yang saya bawa ini adalah khamr. Itu doa anak muda yang sedang bawa arak, minuman yang memabuk. Dia terkejut lihat auranya Sayyidina Umar. Begitu luar biasa aura kepemimpinan, aura sahabat Sayyidina Umar. Hanya seorang pemuda ini timbul rasa penyesalannya, malu kalau ditahu kalau yang dipegang itu adalah sebuah minuman arak yang memabukkan. Hanya dalam hatinya, dalam sir hati itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah aibku, jangan sampai kemudian Umar tahu kalau yang aku bawa ini adalah sebuah khamr. Summa qala, kemudian dia berkata, wahai Amirul Mukminin, yang aku bawa ini cuka. Setelah dia berdoa kepada Allah, setelah dia berazam kepada Allah bahwa kalau malu saya ditutupi rasa malu saya kepada umat,
saya akan tobat nasuha. Nah, akhirnya dia tidak berani jujur kepada Sayyidina Umar bahwa yang aku bawa ini adalah Faqala arini hatta araha. Faqala berikan aku arini hatta araha. Berkatalah Sayyidina Umar, tunjukkan kepadaku, berikan, biarkan aku melihat apa yang kamu bawa. Maka syafaha, kemudian dia membuka apa yang dia bawa. Beda yadai, dengan dua tangannya. Jadi dia keluarkan itu arak yang dalam termos disembunyikan di bawah bajunya itu. Kemudian dipegang dengan tangannya, dua tangannya. Fara'aha Umar, maka telah dilihat oleh Sayyidina Umar apa yang dipegang oleh anak muda itu. Sarat salat, berubahlah arak itu menjadi cuka. Dari yang memabukkan menjadi tidak memabukkan. Kok bisa terjadi begitu? Terus Manzur ila makhluqin kita dari khawfi makhluk. Kenapa Allah merubah dari arak menjadi cuka? Karena Allah memperhatikan isi hati dari anak muda itu. Dia takut kemudian ingin bertobat kepada Allah Subhanahu. Karena keinginan azamnya luar biasa. Dari ini pokoknya asal saya tidak dipermalukan di depan umat, asal umat tidak tahu yang saya bawa ini adalah arak, maka saya berjanji akan bertobat. Karena keinginannya yang bertobat itu yang dihargai oleh Allah, akhirnya arak itu dirubah oleh Allah menjadi cuka. Namun oleh Allah itu pola semua. Gampang sekali kami seperti ini, kecil sekali. Fawadalallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah merubah, maka dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala khamar itu bil ghali menjadi cuka. Setelah Allah mengetahui daripadanya keikhlasan dia untuk bertobat. Jika tobat orang-orang yang ahli maksiat yang malas dari amal-amal yang rusak, yang jahat, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, kemudian dia menghindarkan, dihilangkan seluruhnya dari seluruh dosa-dosa yang telah dilakukan, maka Allah akan mengganti khamar yang mengarah kepada kejahatan menjadi tempat yang kemudian tumbuh menjadi perbuatan taat. Intinya kembali kepada hati. Kalau hati kuat mendorong kita untuk melakukan ketaatan, maka tidak ada yang berat. Tapi kalau kalian muflis, menjadi orang yang malas, ya, jadi orang yang kemudian tidak mau bertanggung jawab terhadap hambaan kita. Dah karena dia julung pondok tahu, nanti termilitan ngaji. Oleh karena itu anak-anakku, ayo terus berikan semangat kepada diri kalian, kepada hati kalian, terus melakukan ketaatan. Hari ini kalian sudah taat ini, besok harus lebih dari begitu seterusnya. Karena insan kamil itu begitu. Yang kedua, jangan kalian bercita-cita ada pernah mau berkomplain dengan siapapun, hatta orang yang berbeda iman dengan kita. Jangan. Orang yang berbeda iman dengan kita juga makhluk Allah. Jangan kalian hina mereka. Tak boleh. Boleh hari ini dia belum satu iman dengan kita, tidak tahu besok, lusa dan seterusnya. Tiba-tiba Allah ngasih hidayah, kemudian dia beriman satu agama dengan kita, kemudian dia lebih taat dari kita. Makanya harus kita terus pertahankan hidayah malam ini, terus kita tingkatkan agar berubah menjadi taufik, agar bisa menjadi rahmat kepada kita. Maka jangan kemudian pernah jemu untuk menjadi orang baik. Terus baik, dan jangan disombongkan kebaikan itu. Kalau kita sombongkan kebaikan itu, kita tidak ada bedanya dengan iblis. Ributan menjadi burung malaikat, sekali dia sombong diusir oleh Allah dari surga. Makanya jangan bercita-cita jadi orang sombong. Sombong dengan ilmu, sombong dengan cita-cita, sombong dengan segala-galanya tidak boleh. Ya, ayo setiap hari kita kembali kepada Allah, kita taubat kepada Allah setiap saat, karena setiap saat kita juga berpotensi melakukan
salah dengan perbuatan, salah dengan pikiran, salah dengan niat, salah dengan hati kita. Itu semuanya berpotensi. Oleh karena itu anak-anakku, perbarui iman kita seterusnya dengan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita hari demi hari menjadi lebih. Ayo